Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Nanda Ahmad Basuki. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang beasiswa YTB tahun 2021. Dan kita akan membahas nanti apa aja yang perlu kita persiapkan dari pra pendaftaran sampai nanti ketika sudah memasuki wawancara ya teman-teman. Dan di video kali ini saya buat selengkap mungkin, sekomprehensif mungkin sehingga bisa membantu teman-teman semuanya mendapatkan beasiswa ini. Dan dalam video kali ini saya akan buat dalam bentuk presentasi ya teman-teman, dan di sini saya sudah buat semacam mind map yang nanti akan memudahkan teman-teman semuanya mendaftar beasiswa YTB. Dan di sini saya buat selengkap mungkin dan dari apa yang saya ketahui tentang beasiswa ini. Silakan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Baik, oke. Beasiswa YTB tahun 2021. Ini saya bentuk dalam bentuk mind map. Oke. Beasiswa YTB 2021 apa aja yang perlu kita persiapkan? Nah, di sini saya buat 5 cabang yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita harus tahu kriteria awardee, nanti persiapan dokumen, persiapan bahasa, persiapan sertifikat pendukung, cek info beasiswa, dan nanti seleksinya seperti apa. Oke? Ini pertama kriteria awardee, ya. Kriteria awardee yang akan diterima untuk YTB. Yang pertama yaitu kita harus lihat kita mau masuk ke jenjang apa dulu. Kalau baru selesai SMA atau MA, berarti mau apply untuk beasiswa YTB S1. Dan apa aja syaratnya? Nah, ini kriterianya. Yang pertama, nilai raportnya tidak boleh kurang dari 70%. Artinya, kalau maksimal nilai raport teman-teman 100, berarti untuk mendaftar YTB harus 70 rata-rata nilai raport. Kalau kurang dari itu, kemungkinan besar akan ditolak, ya, akan ditolak dan di blacklist dari sistem otomatis, ya, seperti itu kira-kira. Kemudian dari umur juga teman-teman, nanti kan kita memasukkan identitas. Nah, kalau umur teman-teman melebihi dari 21 tahun yang mau apply YTB untuk S1, maka itu juga akan didiskualifikasi dari sistem nanti otomatis sepertinya seperti itu ya. Kemudian itu untuk S1 ya. Kemudian untuk S2 yang mau apply S2 dari S1 maksimal umur adalah 29 tahun ya. Jadi kalau umurnya sudah 30 itu nanti akan otomatis didiskualifikasi seperti itu. Kemudian juga sama nilai ijazahnya itu 70%. Kalau S1 itu kan kita menggunakan sistem IPK ya. Jadi IPK kumulatifnya itu 70% dari 4,0. Berarti kira-kira itu 2,8. Ya, kalau bisa teman-teman kalau mau apply beasiswa ini di atas 3 lah ya. Di atas 3 nilai IPK-nya. IPK berpengaruh? Iya, berpengaruh. Seperti itu. Kemudian untuk S3, untuk umur maksimal 34 tahun. Jadi kalau yang mau daftar S3 dan umurnya lebih dari 34, yaitu umurnya 35 misalnya, itu udah tidak bisa lagi daftar beasiswa YTB. Seperti itu. Kemudian nilai ijazahnya sama, jadi harus minimal 70%. Kalau IPK-nya 4,0, dari 4,0 maka 2,8. Berarti ijazah S2-nya IPK-nya minimal 2,8 untuk daftar doktora S3. Seperti itu. Nah, ini kriteria awardee yang diterima menjadi awardee YTB nantinya. Jadi kalau kriteria ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan di blacklist atau nanti didiskualifikasi seperti itu. Oke, kita masuk yang kedua, cabang persiapan dokumen. Nah, persiapan dokumen apa aja yang perlu kita persiapkan? Ya. Oke, di sini ada 4 dokumen wajib yang perlu kita persiapkan. Yang pertama identitas, ya. Identitas apa aja? Nah, identitas ini bisa terbentuk, bisa kita gunakan paspor. Kalau ada paspor, teman-teman bisa pakai paspor. Tapi kalau tidak punya paspor, belum punya paspor, teman-teman bisa menggunakan KTP. Nah, dan saran saya KTP-nya diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Itu bisa diterjemah manual ya. Nah, contohnya sudah ada saya berikan di grup beasiswa Turki. Teman-teman yang belum gabung silahkan gabung di Telegram kita. Itu t.me
beasiswa Turki. Nah, itu kalau enggak cari aja di pencarian di Telegram. Itu menggunakan paspor atau KTP. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar S1 dan belum punya KTP ataupun paspor, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan. Dan surat keterangan itu bisa diminta ke mungkin diajukan ke kepala desa mungkin ya, yang punya wewenang di desa teman-teman, yang punya wewenang di daerah teman-teman. Kalau nggak salah itu nanti mengurusnya di Dukcapil. Nah, itu. Tinggal minta surat keterangan, nanti difoto, dijadikan PDF, bisa diupload seperti itu. Kalau bisa itu diterjemahkan. Jadi ada dua wajah ya. Wajah pertama itu surat aslinya, yang kedua, slide yang kedua itu surat terjemahan dalam bahasa Inggris biar mereka bisa baca. Ya, panitianya biar bisa baca gitu ya. Yang kemudian persiapan dokumen. Nah, persiapan dokumen yang kedua yaitu ijazah. Nah, ijazah itu nanti ada yang asli dan ada yang sementara. Kalau teman-teman sudah lulus, misalnya mau daftar S2, itu akan dikasih ijazah ya. Kalau ada ijazahnya yang asli, maka langsung upload yang asli, tapi sebelumnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu saran saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu saya sangat sarankan. Dan kalau misalnya teman-teman fresh graduate, baru lulus dari S1, tapi belum punya ijazah, bisa pakai ijazah sementara dan transkrip nilai sementara. Itu bisa minta ke universitas masing-masing. Dan bagaimana untuk anak SMA atau MA yang mau apply beasiswa S1, YTB S1, dan mereka belum punya ijazah? Nah, teman-teman syaratnya It's 16 hours. kalau untuk yang SMA atau MA itu dia harus lulus dulu ya teman-teman, baru bisa punya ijazah ya. Kalau buat ijazah sementara, syaratnya itu dia udah punya nilai, jadi harus lulus dulu. Jadi nggak bisa kalau belum lulus daftar beasiswa ini. Setahu saya seperti itu teman-teman. Jadi syaratnya untuk daftar S1 itu harus lulus dari sekolahnya, seperti itu. Ya. Jadi yang belum lulus silahkan persiapkan dari sekarang semuanya. Ini data-data yang di sini, dokumen ini silahkan teman-teman persiapkan semuanya. Kemudian untuk ijazah ini jangan lupa diterjemah dan saya sarankan terjemah tersumpah. Kalau saya dulu untuk pendaftaran beasiswa itu menggunakan terjemah sendiri. Saya terjemah manual. Tapi kadang itu terjemah manual itu tidak akurat, bahasanya tidak akurat. Itu saya akui bahasanya tidak akurat. Oleh karena itu saya sarankan sekali ke teman-teman semuanya melakukan terjemah tersumpah. Tapi kalau teman-teman memang tidak punya uang untuk melakukan terjemah tersumpah, itu bisa manual, tapi dengan syarat dibantu dengan teman-teman yang lain yang paham bahasa Inggris. Dan selain itu juga melihat contoh-contoh terjemahan ijazah transkrip nilai di internet ya. Baru nanti diterjemah manual. Nanti bisa pakai CorelDRAW. Itu untuk persiapan dokumen bagian ijazah. Untuk diupload di transkrip nilai dan diploma nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat rekomendasi. Oke, ini surat rekomendasi. Di sini teman-teman bisa meminta surat rekomendasi ke banyak orang, dari banyak lembaga ya. Nanti dua syaratnya, ada dua surat rekomendasi yang perlu teman-teman dapatkan untuk apply beasiswa YTB. Yang pertama dari rekomendasi akademik, yaitu kalau misalnya mau daftar S2, minta rekomendasi dari, nih di sini ada rektor, guru besar, kemudian dekan, kajor dospem atau dosen biasa yang teman-teman kenal dan tahu dengan diri teman-teman. Nah, teman-teman yang S1, yang baru lulus SMA atau MA, bisa minta surat rekomendasi dari guru atau kepala sekolah ya. Seperti itu. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk minta surat rekomendasi dari mereka ini, teman-teman bisa minta surat rekomendasi dari kementerian setempat. Jadi kalau misalnya teman-teman jurusannya keagamaan, teman-teman bisa minta dari Kementerian Agama. Kalau teman-teman jurusannya berkaitan dengan pariwisata misalnya, minta surat rekomendasi dari Kementerian Pariwisata seperti itu, ya. Dan itu bisa karena dulu saya juga pernah minta surat rekomendasi dari Kementerian Agama ya, karena jurusan saya keagamaan. Kemudian yang ketiga,
itu juga bisa minta surat rekomendasi dari tokoh masyarakat. Misalnya kiai, ustadz, atau tokoh adat lah di kampung masing-masing. Itu ya teman-teman untuk surat rekomendasi. Dan untuk format surat rekomendasi ini dibebaskan. Tapi itu harus dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mintanya dan dikasih dalam bahasa Indonesia, maka silakan teman-teman terjemahkan dulu baru nanti diupload seperti itu. Kemudian yang terakhir, persiapan dokumen itu motivation letter. Nah, teman-teman untuk motivation letter atau LOI, untuk S1 nanti teman-teman hanya disuruh menulis motivation letter di website YTB ya. Kemudian untuk S2 dan S3 nanti ada letter of intent. Jadi bahasanya letter of intent juga untuk S1. Nah, itu nanti isinya untuk S2 dan S3 itu ada motivation letter sama proposal thesis. Motivation letter ini alasan kenapa kita apply di Turki, apply beasiswa YTB. Nanti di situ berapa itu 300 kata diisi silahkan tentang motivasinya, kenapa mau daftar beasiswa ini. Dan kemudian nanti juga ada halaman selanjutnya itu teman-teman harus menuliskan proposal tesis. Oke, itu proposal tesisnya mini tesis lah. Seperti itu. Ini catatan. Oh ya, untuk catatannya sesuaikan format YTB. Jadi nanti teman-teman ketika apply dan menulis motivation letter atau proposal tesis di website YTB itu sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk proposal tesis ya, untuk S2 dan S3. Proposal tesis atau disertasi. Nanti judulnya apa, kemudian metodologi penelitiannya seperti apa, kemudian referensinya apa, dan sebagainya nanti di sana sudah ada. Tinggal teman-teman persiapkan dari sekarang mini tesisnya, ya itu. Kemudian nanti kalau sudah dipersiapkan ketika daftar itu gampang, tinggal copy paste seperti itu. Itu adalah syarat yang keempat dan persiapan dokumen. Jadi yang 4 ini silahkan teman-teman persiapkan semuanya, nanti bisa diupload. Jadi jangan persiapkan semua ini ketika kayak satu minggu sebelum penutupan, nanti yang kewalahan teman-teman semuanya, karena nanti banyak yang daftar beasiswa YTB ini banyak dan mereka berlomba-lomba. Kalau bisa teman-teman semuanya sudah curi start dari sekarang seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, persiapan bahasa ya. Ini persiapan bahasa. Teman-teman silahkan persiapkan bahasa yang paling pertama yaitu persiapan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Karena nanti ketika wawancara mereka para panitia itu akan menggunakan bahasa Inggris. Itu paling umum. Mereka pasti bisa bahasa Inggris. Ya, yang perlu dipersiapkan itu TOEFL-nya. TOEFL. Nanti ada sertifikatnya silakan diupload. Tapi setahu saya itu tidak ada syarat TOEFL-nya harus sekian atau IELTS-nya harus sekian, itu tidak ada. Yang penting teman-teman punya dasar untuk bisa bahasa Inggris, yaitu speakingnya, karena nanti ketika wawancara harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, itu kemungkinan kecil bisa lolos beasiswa ini. Seperti itu ya, maaf. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang pertama bahasa Inggris itu harus bisa, paling tidak bagus di speakingnya ya. Oke, seperti itu. Dan bahasa Arab. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang mau apply beasiswa YTB dengan jurusan keagamaan, tafsir, kemudian hadis dan sebagainya, hukum Islam, itu paling tidak teman-teman juga punya sertifikat bahasa Arab. Karena nanti bisa jadi ketika wawancara, teman-teman akan ditanya dalam bahasa Arab. Kamu kan jurusannya bahasa Arab nih, jurusannya keagamaan nih, yang nanti berkaitan dengan literatur keagamaan Islam ya, teks-teks agama Islam, hadis, tafsir dan sebagainya. Nanti akan dites, bisa nggak kamu baca kitab, bisa nggak kamu bahasa Arab, seperti itu. Dan itu harus kita persiapkan dari sekarang, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, cek persyaratan UNIF ya. Nah, iya, teman-teman nanti ketika apply akan dihadapkan dengan satu halaman di mana teman-teman harus memilih universitas tujuan. Nah, di situ silahkan teman-teman cek dengan teliti
syarat bahasanya. Kadang ada yang mengharuskan melampirkan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Arab, dan kadang-kadang ada yang minta sertifikat GRT, apa itu? Pokoknya ada yang seperti itu. Silakan teman-teman perhatikan dengan baik, dan itu harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Seperti itu ya. Itu diteliti betul. Seperti itu. Oke. Itu untuk persiapan bahasa. Jadi, yang paling utama adalah mempersiapkan bahasa Inggris itu. Dan untuk yang ilahiyat keagamaan pakai bahasa Arab. Seperti itu. Oke, ini ya persiapan bahasanya jelas, saya kira jelas. Kemudian yang selanjutnya itu persiapan sertifikat pendukung. Nah, ini tidak kalah penting dengan yang semua tadi, ini juga sangat penting ya. Persiapkan sertifikat pendukung. Sertifikat pendukung itu apa aja? Yang pertama ada juara atau lomba. Kalau teman-teman pernah menjuarai suatu lomba dan mendapatkan sertifikat, juara satu esai, juara satu nyanyi, atau juara satu dance, atau salawatan, dan sebagainya, teman-teman silahkan nanti itu di-scan, difoto pakai HP, itu ada nama aplikasinya itu scanner, dokumen scanner, silahkan teman-teman ambil fotonya, kemudian di-upload. Nah, itu yang pertama, sertifikat lomba. Itu yang paling, saya kira yang paling paling berharga itu sertifikat lomba, juara 1, 2, 3, lomba nasional, internasional, itu sangat penting. Kemudian piagam penghargaan itu juga teman-teman harus upload. Yang ketiga itu ada, misalnya teman-teman pernah menjadi panitia keagamaan, kegiatan suatu seminar atau event, itu teman-teman juga bisa upload sertifikatnya. Kemudian kalau teman-teman pernah ikut volunteering, misalnya mengajar di pelosok negeri, mengajar di mana gitu, volunteering bantu penanganan musibah dan sebagainya, teman-teman juga bisa upload sertifikat teman-teman ke sistem YTB. Dan yang terakhir yaitu sertifikat peserta. Misalnya teman-teman pernah ikut seminar apa gitu, seminar internasional, seminar nasional, itu teman-teman upload semuanya. Semua sertifikat yang ada pada teman-teman itu upload semuanya, dan itu bisa mempengaruhi kemungkinan teman-teman lolos beasiswa YTB tahun 2021. Oke, itu ya. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kelima, itu cek info beasiswa. Ya. Cek info beasiswa YTB, yaitu dengan cara mengikuti media sosial beasiswa YTB. Yang pertama, teman-teman silahkan mengikuti info beasiswa YTB di Telegram. Telegram t.me/beasiswa Turki. Nah, itu teman-teman saya yang membantu teman-teman nanti, insya Allah kalau teman-teman gabung di grup ini, insya Allah. Dan di situ juga banyak ada awardee yang juga stay di grup. Insya Allah kalau kita dalam keadaan kosong, ya maksudnya kita slow, kita akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan saya yakin juga banyak sekali teman-teman di dalam grup itu yang sudah tahu, dan insya Allah mereka juga akan membantu teman-teman yang baru gabung ke grup. Nah, ini penting teman-teman, silakan masuk ke Telegram kita. Ya, kita akan saling membantu di grup itu. Kemudian yang kedua, ikuti media sosial Facebooknya Turki Buslari ya. Nanti untuk kalau misalnya ada info terbaru juga pasti akan diterbitkan di Facebook ya. Kemudian Instagram. Nah, yang sangat saya sarankan itu mengikuti Instagram, media sosialnya Instagram YTB, karena di situ aktif sekali. Hampir tiap hari itu ada yang diposting di situ. Nanti misalnya ada pengumuman beasiswa dibuka, ditutup, ada event apa, nanti akan diupload ke Instagram. Kemudian juga Twitter juga ada, silakan teman-teman ikuti. Kalau Instagram itu tulis aja Turkiye Burs Turkiye Turkiye Burslari ya gitu ya. Teman-teman silakan cari, nanti follow, kemudian buat hidupkan bukan lonceng, hidupkan notifikasi ya. Biar nanti ketika ada feed baru, teman-teman bisa lihat ada apa sekarang, udah pembukaan atau belum, seperti itu. Kemudian untuk website, teman-teman juga silakan akses website YTB, lihat di situ juga ada kriterianya, nanti jadwal
jadwal wawancara juga ada di situ kalau nggak salah. Kalau nanti nggak dikirim lewat email, nanti ada juga pengumuman dari website ya teman-teman untuk wawancara, kemudian yang lolos seleksi berkas dan semuanya itu udah ada di website dan melalui email. Dan di website saya kira itu juga lengkap ya dari beasiswa YTB ini. Di website beasiswa YTB ini juga lengkap persiapan apa yang harus dilakukan ketika pendaftaran administrasi dan sebagainya. Oke, bentar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian seleksi. Oke, seleksi. Nah, di seleksi ini teman-teman, nanti ada dua seleksi. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua seleksi wawancara. Seleksi administrasi nanti itu bisa teman-teman cek di website apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan kedua, nanti silakan teman-teman tanya awardee tips triknya seperti apa untuk bisa lolos seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga, wah ini anak-anaknya udah datang nih. Semoga nggak mengganggu ya. Yang ketiga, itu silakan teman-teman tonton video di YouTube tentang tips trik bagaimana biar bisa lulus seleksi administrasi dan sebagainya. Ya, itu. Semoga jelas ya suara saya ini tidak terganggu dengan suara anak-anak ini. Oke, lanjut. Setelah ini seleksi administrasi ini teman-teman tonton, baca dan sebagainya, tinggal teman-teman apply dan nanti ditunggu pengumuman untuk seleksi wawancara. Oke? Oke. Lanjut ke seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini ketutupan nih. Tonton YouTube. Untuk seleksi wawancara, silahkan ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang perlu teman-teman persiapkan. Ya, pertama yaitu nanti teman-teman harus tonton YouTube. Ketika sudah dinyatakan lolos untuk seleksi wawancara, teman-teman silahkan tonton YouTube. Tips triknya seperti apa dan apa yang harus kita persiapkan itu sudah banyak tersebar di YouTube. Teman-teman silahkan tonton. Kemudian dari saya, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama untuk wawancara itu bahasa Inggris untuk yang umum. Itu secara umum nanti teman-teman harus bisa bahasa Inggris wawancaranya, pasti nanti pakai bahasa Inggris untuk yang jurusan umum. Jadi itu harus dipersiapkan, sering praktek ya. Jadi tidak harus dipersiapkan 2 bulan 3 bulan sebelumnya seharusnya kalau untuk speaking bahasa Inggris. Yang kedua nanti materi. Nah, persiapan materi. Maksudnya seperti apa? Persiapan materi itu jadi yang pertama ada administrasi. Untuk materi yang sudah teman-teman upload di seleksi administrasi seperti motivation letter, kemudian letter of intent, kemudian mini tesis dan sebagainya dan semua sertifikat yang teman-teman sudah upload, itu teman-teman baca lagi dan siapa tahu nanti akan ditanyakan oleh panitia ketika wawancara. Ya, jadi yang letter of intent itu yang mini tesis, kemudian motivation letter itu kalau bisa teman-teman udah hafal ya. Di dalam kepala, bukan di luar kepala lagi di buku lagi. Udah dalam kepala udah hafal, maksudnya seperti itu. Kemudian universitas dan jurusan. Ini juga penting, materi universitas dan jurusan. Teman-teman kalau bisa sudah tahu kenapa teman-teman apply di universitas ini, kenapa teman-teman harus teman-teman ngambil jurusan ini, teman-teman harus tahu. Itu wajib. Nanti pasti bisa jadi kemungkinan besar akan ditanyakan, kenapa di universitas ini, kenapa jurusan ini, seperti itu. Selanjutnya, itu tanya ke awardee ya, teman-teman. Cara tanya ke awardee, tips triknya bisa gabung ke Telegram tadi, t.me.beasiswa-turki. Nah, itu. Teman-teman bisa langsung tanya ke situ karena di situ ada beberapa awardee YTB juga. Oke, wah anak-anak ini di belakang semua ini malah. Pengen masuk ke frame. Nggak apa-apa. Ini anak-anak pondok semua, ya. Nggak apa-apa. Oke, ini setelah tanya ke awardee, yang selanjutnya yaitu praktek ya teman-teman. Jadi sebelum wawancara, silakan teman-teman semuanya praktek di depan cermin atau siapkan nanti pertanyaan jawabannya. Nanti kira-kira panitianya akan bertanya tentang apa, silakan teman-teman tulis dan nanti tulis juga jawabannya. Nanti minta bantuan ke teman-teman, ke kolega teman-teman untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman rangkum dan nanti silahkan praktekkan sampai teman-teman lancar biar nanti ketika
wawancara beneran di ruangan wawancara dengan panitia YTB itu sudah mudah gitu jawabnya. Prakteknya materinya tentang motivation letter, kemudian apa namanya itu loh, mini tesis yang sudah dipersiapkan, sudah ditulis. Nah, itu ya untuk prakteknya. Kemudian strategi. Nah, strategi wawancara ini paling penting. Strategi wawancara apa aja? Ini sudah saya siapkan banyak. Yang pertama, yaitu tahu tentang Turki. Nah, tahu tentang Turki itu apa? Budayanya. Nanti bisa jadi teman-teman akan ditanyakan, kamu tahu nggak tentang Turki? Misalnya, eh, budaya Turki apa aja? Misalnya, Turki itu punya itu loh, budaya budaya apa ya? Misalnya ada apa yang bagikan es itu yang main-main itu, es krim itu, kamu tahu tentang itu nggak? Nah, bisa jadi nanti ditanyakan. Kalau teman-teman tahu dan bisa jawab, itu akan menjadi nilai plus budaya Turki seperti itu, ya. Dan banyak sekali budaya yang ada di Turki. Oke, kemudian bahasa Turki ini juga saya sarankan teman-teman belajar bahasa Turki paling enggak yang dasar A1 ya. Paling enggak tahu bagaimana cara menyapa, bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, itu caranya biar agar tahu bahasa Turki itu ikut kursus bahasa Turki seperti itu. Nanti insya Allah dari grup kita, grup Telegram beasiswa Turki tadi, kita akan mengadakan kursus bahasa Turki tingkat A1. Nah, itu tingkat paling dasar. Ya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan diri, cara cara menjelaskan kegiatan harian dan sebagainya, grammar-grammar dasar akan dipelajari di A1. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga baca buku Profesor Turki. Jadi ketika nanti teman-teman wawancara, khususnya untuk S2 dan S3, teman-teman bisa menyebutkan, saya tahu profesor ini, dan ini. Saya pernah baca buku beliau, judulnya ini, seperti itu. Itu juga akan menjadi nilai plus untuk teman-teman yang apply beasiswa S2 dan S3. Setidaknya teman-teman menunjukkan interest. Saya interest untuk belajar di sini karena ada profesor ini yang ahli di bidang tafsir atau hadis dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika wawancara bisa juga menyebutkan nama Profesor Muhyiddin Wisal misalnya, ahli di bidang hadis, dan saya ingin belajar dengan beliau kalau mendapatkan beasiswa ini. Dan itu bisa jadi mendapatkan perhatian dari pewawancara, dari panitia, dan itu bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, penampilan. Teman-teman juga harus perhatikan penampilan yang sopan, yang rapi, jangan pakai kaos, pakai yang formal, itu nggak apa-apa juga. Kalau misalnya teman-teman mau pakai pakaian adat masing-masing, itu juga nggak masalah, karena ketika saya wawancara itu ada juga yang pakai pakaian adat, pakai batik lah atau apa, itu silahkan, itu dipersilahkan ya. Teman-teman jangan fokus ke orang yang di belakang saya ya. Oke, lanjut. Strateginya harus adab. Yang selanjutnya adab, yaitu apa namanya, menjaga sopan santun ketika masuk ke ruangan, baca salam, ketok pintu dulu, kemudian bertanya bolehkah saya duduk dan sebagainya. Itu masuk ke adab. Itu juga masuk ke strategi ya. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir itu teman-teman bisa menunjukkan hal-hal unik yang bisa teman-teman tunjukkan ke mereka. Misalnya kemarin itu tahun 2019 atau 18 itu sempat viral, ada satu awardee itu yang ketika wawancara nyanyi lagu nasional Turki. Itu menarik sekali, dan ternyata panitianya itu malah suka. Wih, kamu ternyata tahu lagu Turki, lagu kebangsaan Turki. Itu luar biasa, dan anak itu lulus. Bahkan sampai sekarang itu, kalau nggak salah, videonya masih ada di Instagramnya YTB. Teman-teman bisa cek di situ. Oke, itu ya. Itu strateginya ada 5. Tahu tentang Turki, baca buku tentang profesor yang ada di Turki. Kalau nggak profesor mungkin nanti bisa pokoknya buku-buku tentang Turki lah ya. Tahu Turki itu juga termasuk nanti artisnya, film yang terkenal di Turki dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada penampilan, adab, dan hal unik. Nah, itu ya teman-teman yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya.
Ini teman-teman kalau bisa persiapkan semuanya ya. Ini sudah saya buat, nanti akan saya share dalam bentuk PDF ke teman-teman semuanya melalui link di deskripsi video YouTube ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Ya sudah ini adik-adik santri kita udah ada di belakang kita, jadi nggak nyaman ya, nggak fokus ya untuk buat video. Ya udah, oke. Saya kira itu cukup ya. Saya kira itu cukup lengkap teman-teman untuk menjadi referensi teman-teman sebelum mendaftar dan ketika mendaftar di beasiswa ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan ikuti kanal YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke.